Alhamdulillah kaji kita sudah sampai surat Al-Qasas dan kita bertemu dengan ayat yang ke-56. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Allah berfirman kepada Nabi SAW, "Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, tidak dapat memberikan hidayah man ahbabta, kepada siapa yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah mengetahui bil muhtadin, siapa orang-orang yang menerima petunjuk atau mendapatkan petunjuk." Kita sadar di sini bahwa petunjuk itu bukan dari kita. Ngajak saudara kita ibadah, istri kita ibadah, orang tua mungkin bahkan untuk ibadah, lalu belum juga mau ibadah, kita tetap tidak boleh mau berhenti untuk mengajak mereka untuk ibadah. Tapi yang menjadi catatan, jangan seolah-olah hidayah itu datang dari kita. Tetap hidayah itu datang dari Allah. Ya, seorang nabi dan rasul saja dikatakan oleh Allah bahwa engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, kecuali jikalau Allah menghendaki. Ya, jadi di sini kita harus mulai sadar kalau ada teman kita yang kita ajak untuk ibadah, untuk sholat, untuk puasa, untuk qiyam Ramadan dan lain sebagainya, lalu rata-rata mereka itu akan menjawab apa? Mereka akan menjawab, "Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum." Sudahlah, amalmu untuk kamu, amal kami untuk kami. Itu akan disampaikan oleh mereka, dan itu sangat masyhur sekali di masyarakat kalimat itu. Sering kali diucapkan. Ternyata ada dalam Al-Quran. Kalimat itu seringkali kita dengar ketika kita mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kecil hati, tetap istiqomah dalam ibadah walaupun sedikit, baca Al-Quran sedikit, mungkin ibadah yang lain sedikit, tapi kita lakukan dengan istiqomah dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita tetap dalam hidayahnya Allah, jemput hidayah Allah dimanapun dan kapanpun, tanpa merasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Karena Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani menyampaikan nasihatnya untuk kita, "Idza laqita ahadan minan nas," kalau kamu berjumpa dengan seseorang di antara manusia, "wa ra'aital fadla lahu 'alaika," dan kamu melihat satu kelebihan dari orang yang kamu lihat itu, maka bersegeralah kamu katakan, "Dia lebih baik daripada kamu." Wah, ini nasihat yang luar biasa. Tidak boleh ada perasaan dari diri kita merasa lebih baik daripada orang lain dalam hal apapun. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu atas kehendak Allah, bukan kehendaknya kita, bukan karena kita pintar, bukan karena kita baik, bukan, tapi karena murni hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ditetapkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sering-sering berdoa kepada Allah dengan mengucapkan, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Minta kepada Allah dengan doa itu supaya hidayah ditetapkan kepada kita, tidak dibulak-balikan hati kita, sehingga ketetapan hidayah ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin.